Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu perang terbesar dan terlama dalam sejarah Indonesia, yaitu Perang Aceh, yang berlangsung dari tahun 1873 sampai 1904. Perang ini bukan sekedar perebutan wilayah, tapi juga perjuangan rakyat Aceh mempertahankan kemerdekaan dan keyakinan dari penjajahan Belanda. Latar belakang. Sebelum perang, Kesultanan Aceh Darussalam adalah kerajaan Islam yang kuat dan makmur. Letaknya strategis di jalur pelayaran internasional dan kaya hasil bumi seperti lada dan minyak. Belanda yang sudah menguasai sebagian besar wilayah Indonesia menganggap Aceh penting secara ekonomi dan politik. Mereka ingin menguasainya agar tidak direbut bangsa lain seperti Inggris. Karena itu, pada tahun 1873, Belanda memutuskan untuk menyerang Aceh. 26 Maret 1873, Belanda mengirim ultimatum agar Aceh tunduk, namun ditolak oleh Sultan. Belanda pun melancarkan ekspedisi militer pertama di bawah pimpinan Jenderal Koller. Namun serangan itu gagal total. Pasukan Aceh melakukan perlawanan sengit. Bahkan Jenderal Koller tewas di depan Masjid Raya Baitur Rahman. Kematian itu menjadi simbol bahwa Aceh tidak akan menyerah. Belanda lalu melancarkan ekspedisi kedua dan berhasil menduduki Banda Aceh. Meski begitu, rakyat Aceh melanjutkan perlawanan melalui perang gerilya di hutan dan pegunungan. Dalam perang panjang ini, muncullah banyak tokoh pahlawan hebat. Ada Teku Umar, panglima perang cerdas yang pernah berpura-pura bekerja sama dengan Belanda untuk merebut senjata, lalu berbalik menyerang mereka. Ia gugur pada tahun 1899, tapi taktiknya membuat Belanda kewalahan. Lalu Cut Nyak Dien, istri Teku Umar, yang melanjutkan perjuangan suaminya meski akhirnya tertangkap karena sakit semangat juangnya tetap hidup dalam hati rakyat Aceh. Ada juga Tengku Cikdi Tiro, ulama yang mengobarkan semangat jihad, serta Cut Nyak Mutia yang berjuang di Aceh Utara hingga gugur pada tahun 1910. Semua tokoh ini adalah lambang keberanian dan pengorbanan sejati. Setelah puluhan tahun perang, Belanda akhirnya mengganti strategi. Mereka memakai politik adu domba dan mendatangkan Snot Hungorens, ahli budaya, dan menyarankan Belanda agar menghormati adat agama Islam Aceh untuk memecahkan kekuatan rakyat. Perlahan perlawanan mulai melemah setelah banyak pemimpin besar gugur. Pada tahun 1904, Belanda menyatakan perang telah berakhir, walaupun perlawanan kecil masih terjadi hingga 1912. Perang Aceh menjadi bukti bahwa semangat perjuangan tidak bisa ditaklukkan oleh senjata. Selama lebih dari 30 tahun, rakyat Aceh melawan dengan keberanian dan keyakinan yang luar biasa. Dari mereka, kita belajar arti pantang menyerah, cinta tanah air, dan persatuan. Semangat Teku Umar, Cut Nyak Dien, dan para pahlawan Aceh akan selalu menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Pertama, mengapa Belanda sangat berkepentingan untuk menguasai Aceh pada akhir abad ke-19? Kedua, siapa saja tokoh penting dalam Perang Aceh dan bagaimana perannya dalam perlawanan tersebut? Ketiga, bagaimana strategi perang yang digunakan rakyat Aceh untuk melawan Belanda? Keempat, apa dampak sosial, ekonomi, dan politik dari Perang Aceh bagi rakyat Aceh? Kelima, bagaimana nilai-nilai perjuangan rakyat Aceh masih relevan untuk kehidupan bangsa Indonesia saat ini?